Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ila akhir ayat. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Furqan, yang mudah-mudahan semua pengurus senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan segala urusan, dan juga apa yang dilakukan senantiasa mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan para ulama, para asatidz, bapak-bapak, jamaah sholat zuhur Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah, hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan hari yang keberapa ini Pak? 13. Alhamdulillah, hampir separuh Ramadan. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, puasa-puasa kita, sholat-sholat kita, tadarus Quran kita, dan semua amalia-amalia yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, dan salam mudah-mudahan kepada kita semua menjadi umatnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa hari ini zuhur banyak banget yang hadir, ya. Banyak yang hadir, jarang-jarang zuhur itu banyak yang hadir, ya, biasa paling 10 orang, 15 orang, ya. Tapi alhamdulillah hari ini luar biasa di Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan salat tarawihnya juga full Pak sampai ke belakang. Alhamdulillah, luar biasa. Di tempat lain tinggal sebaris, 2 baris sama imam, ya. Alhamdulillah masih ramai. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan madrasah, bulan pendidikan, bulan di mana kita dididik oleh Allah sebagai gurunya. Ya, ya Allah juga tuangkan kurikulum madrasahnya, kurikulum sekolahnya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Untuk kurikulum Ramadan, dari mulai perintahnya, tata caranya, keringanan-keringanan yang didapatkan bagi orang yang sedang sakit, sedang dalam perjalanan jauh, termasuk adab dalam berpuasa. Maka kurikulum Ramadan ini tujuannya adalah menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujung ayat 183 itu menyebutkan la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang kuat keimanannya, selalu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ukurannya. Jadi kalau kita menjaga ketakwaan, yaitu tadi, kalau ada yang diperintah kerjakan, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Kalau ada yang dilarang, tinggalkan. Ya. Satu. Yang kedua adalah menjadikan kita pribadi-pribadi yang berakhlak karimah. Bagaimana kita peduli kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Di situ ada kewajiban berzakat di Ramadan, berbagi kepada orang lain,
membutuhkan kita, peduli, empati, sayang kepada orang lain. Ya. Maka kemudian ada seorang ulama bernama Syekh Shalih Al-Munajjid. Dia adalah ulama kontemporer dari Suriah. Dia menyebutkan dua kalimat yang luar biasa. Apa kalimat beliau? Seorang mukmin yang puasanya bagus, puasanya benar, puasanya bermakna, yang menjalankan Ramadan dengan penuh kebaikan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatakan dengan dua kalimat, sabitun kan nakhlah, orang yang punya keteguhan yang kuat seperti pohon kurma. Bapak tahu pohon kurma itu akarnya kuat ke dalam, batangnya tinggi menjulang ke atas, kekar dan kokoh, dan juga buahnya bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar. Itulah buah kurma, pohon kurma. Sabitun kan nakhlah, kuat dan kokoh seperti pohon kurma. Apapun yang dihadapi, apakah itu senang, sedih, suka, duka, ujiankah, nikmatkah, dihadapi dengan baik, semuanya berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia meyakini betul dimanapun dia berada, Allah selalu mengawasi dia. Sehingga ketika dia sendiri ada kesempatan berbuat zalim, berbuat maksiat, berdusta, korupsi dan segala macam perbuatan kemaksiatan, dia ingat kepada Allah. Ya. Dia merasakan pengawasan Allah dimanapun dia berada. Maka puasa menjadikan kita pribadi yang selalu ingat kepada Allah. Karena inti ibadah itu juga adalah pengingat Allah. Sholat itu kan pengingat Allah. Allah dizikrillah, ingat kepada Allah. Aqimi sholata lizikri, kata Allah. Dirikanlah sholat supaya ingat kepada aku. Dimanapun kita berada, kita ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah hidup kita akan benar, akan lurus. Itu kalimat pertama. Saat itu karena. Yang kedua, Imam Shalih Al-Munajjid mengatakan, wadafi'u karena. Dan orang yang sukses puasanya itu memberikan kemanfaatan bagi orang lain seperti lebah. Ya, nahlah lebah. Bapak tahu lebah, kalau bahasa kita tawon. Ya. Tapi tawonnya tawon madu, bukan tawon yang lain. Ya, nahlah itu adalah lebah yang menghasilkan madu. Maka seorang muslim itu seperti lebah. Apa karakter lebah? Yang pertama, ya, inna masalal mu'mini laka masalil nahlah. Sesungguhnya pribadi seorang muslim itu seperti nahlah, seperti lebah. Akal thayyibah yang dimakan itu baik. Ya, kita diingatkan Ramadan ini makan yang baik. Kalau berbuka dengan yang baik, yang mengandung energi, mengandung kesehatan. Jangan makan sembarangan. Di luar Ramadan kita sudah banyak mengumbar nafsu, apa aja kita makan. Ramadan ini direm makanannya. Kalau itu baik, ke kesehatan makan. Maka Nabi kan ngajarin kalau berbuka cukup dengan air putih dan kurma 3 butir. Ya. Cukup itu untuk memenuhi kebutuhan sementara tubuh kita. Jaga makanan kita dari yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan lebah itu baik. Apa yang dimakan lebah? Saripati, bunga yang manis-manis. Nggak pernah kita lihat lebah itu nempel di tempat-tempat yang kotor dan lain sebagainya. Maka seorang muslim, apa yang dimakan harus disumberkan dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nyangka. Yang kedua, lebah itu sifatnya adalah wawato'an thayyibah. Yang keluar dari lebah itu sesuatu yang baik. Apa yang keluar dari lebah? Madu, Bapak. Madu itu sehat. Lebah itu mengeluarkan madu. Nah, seorang muslim itu terlihat dari gerak-geriknya, perbuatannya, tingkah lakunya menunjukkan kebaikan. Lisannya baik, perkataannya baik, sopan, santun dan sebagainya. Itulah muslim bermanfaat bagi orang lain. Dan ketiga, lebah itu sifatnya adalah bahwa kawan lam taksir walam tubsir, di mana dia tinggal, dia tidak merusak tempat-tempat tinggal yang ada di sekitarnya. Seorang muslim dimanapun dia berada, tidak pernah membuat kerusakan, tidak pernah membuat resah orang lain, tidak pernah membuat kecewa orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain.
itulah lebah masyarakat muslimin. Makanan yang baik, seorang muslim harus makan yang baik. Yang keluar dari seorang muslim pun harus baik. Ya, dan di mana tempat seorang muslim tinggal, dia akan memberikan kebaikan. Dan terakhir sifat lebah itu, jangan sekali-kali mengganggu lebah. Lebah itu sifatnya tenang. Kalau nggak diganggu tenang ya. Tapi sekali diganggu, dia akan pertahankan hidupnya walaupun harus nyawa taruhan. Itulah seorang muslim, harus kokoh dalam pendirian. Kalau ada yang berani coba-coba mengganggu akidah kita, maka kita harus tampil melawan mereka. Inilah sifat lebah. Sebuah kalimat indah yang diucapkan oleh Syekh Saleh Abu Najib, Zabitun kan-nakhlah wa dafi'un kan-nakhlah. Jadi kokohlah seperti pohon kurma dan jadilah seperti lebah dalam pemanfaatan hidup kita. Inilah masalah muslimin yang perlu saya sampaikan. Singkat, padat, mari kita jalani kurikulum Ramadan dengan baik. Jadi kita berharap mudah seperti yang tadi digambarkan, kita punya keimanan yang kuat, berikan kemanfaatan bagi orang lain, dan juga kita berharap mudah-mudahan kita makhluk yang tidak pernah luput dari segala dosa. Ramadan ini menjadi sarana kita menghapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai Ramadan nanti, Allah bersihkan semua dosa-dosa kita sehingga kita menjadi orang yang suci dan bersih, persis seperti bayi yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan Allah menerima segala ibadah kita semuanya, Allah mengabulkan segala doa kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya Rahman. Wa'fu 'anna ya Rahim. Wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhashshuna wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.